Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam lindungannya ya, sehat walafiat, amin. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pelumas yang meliputi fungsi-fungsinya, kemudian komponen-komponennya, kemudian jenis sistem pelumas, dan cara kerjanya ya. Sebelum lanjut videonya berikut, jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Oke teman-teman, sebuah mesin terdiri dari bagian-bagian logam yang saling bergerak. Beberapa di antaranya ada yang berhubungan langsung, seperti poros engkol, kemudian batang torak, dan bagian mekanisme katup. Saat mesin mulai berputar, gesekan yang terjadi antara bagian-bagian mesin akan menyebabkan hilangnya tenaga dan bagian-bagian mesin tersebut menjadi aus. Maka dari itu, minyak atau oli pelumas akan melumasi secara kontinu ke bagian-bagian mesin untuk mencegah keausan. Oli pelumas ini akan diatur oleh sistem pelumas pada mesin. Oke, untuk pengertiannya secara luas ya, sistem pelumas ini merupakan sangat penting bagi kendaraan karena pelumas mempunyai fungsi untuk melumasi bagian-bagian komponen pada mesin agar tidak terjadi aus, tidak terjadi rusak ya. Ini pengertian secara umumnya. Kemudian setelah itu adalah fungsinya. Untuk fungsinya sendiri saya akan menjelaskan ada 5, yaitu sebagai pelumas, sebagai pendingin, kemudian sebagai pembersih, sebagai perapat, dan yang terakhir adalah mencegah karat. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Oke teman-teman, untuk fungsi yang pertama adalah fungsi sebagai pelumas, yaitu pelumasan saat melumasi bagian-bagian yang saling bersinggungan. Hal ini dilakukan untuk mencegah keausan berlebihan ketika bagian-bagian tersebut saling bergesekan. Minyak pelumas akan membentuk lapisan oil film pada bagian yang dilumasi, sehingga komponen-komponen yang saling bersinggungan tidak akan langsung bersinggungan karena adanya lapisan oil film itu tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendingin. Fungsi yang kedua adalah minyak pelumas sebagai pendingin. Saat itu minyak pelumas akan mengalirkan ke seluruh sistem atau bagian di dalam mesin yang bergerak. Komponen-komponen yang bergerak akan saling bergesekan dan menimbulkan panas ya. Minyak pelumas yang mengalir ke komponen tersebut akan menyerap panas yang ditimbulkan, sehingga minyak pelumas berfungsi sebagai pendingin komponen-komponen mesin. Oke, yang nomor 3 adalah sebagai pembersih. Komponen di dalam mesin kebanyakan terbuat dari bahan logam ya, sehingga bila komponen-komponen tersebut saling bergesekan, maka akan menimbulkan keausan. Karena keausan tidak dapat dicegah namun dapat dikurangi ya. Keausan akan menyebabkan adanya bram-bram besi yang harus dibersihkan dari komponen yang saling bergesekan tersebut, agar tidak menyebabkan keausan yang berlebihan. Pembersihan bram-bram besi tersebut akan dilakukan oleh sistem pelumas atau pelumas ya, karena pelumas bersirkulasi pada bagian-bagian mesin yang saling bergesekan tersebut. Pelumas yang mengalir tersebut akan membawa bram-bram atau kotoran dari besi tersebut atau dari yang logam-logam yang bergesekan ke bagian karter atau penampungan oil. Pada karter, bram-bram besi akan disaring dan ditangkap oleh magnet yang dipasang pada bagian karter tersebut. Minyak pelumas sebelum disirkulasikan ke bagian-bagian mesin juga mengalami proses penyaringan terlebih dahulu. Penyaringan ini dilakukan oleh komponen filter oil. Maka dari itu, bram-bram yang ada di karter tersebut tidak akan ikut lagi bersirkulasi ke bagian mesin yang bergesekan tersebut. Oke, yang nomor 4 adalah sebagai perapat. Minyak pelumas yang melumasi bagian-bagian mesin yang presisi menjadi perapat yang mencegah terjadinya kebocoran gas. Contohnya, saat pelumas melumasi bagian piston dan dinding silinder, pada bagian ini pelumas berfungsi sebagai perapat untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya di ruang bakar di atas piston tersebut ya. Maka dari itu minyak pelumas akan melumasi pada bagian bawah piston, tidak akan di atas piston, karena di atas piston tersebut adalah ruang bakar. Oke, yang terakhir adalah penyegah karat. Fungsi yang kelima ini adalah minyak pelumas sebagai penyegah karat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa komponen-komponen mesin sebagian besar terbuat dari logam. Oleh sebab itu, komponen-komponen di atas di dalam mesin harus bebas dari karat, sehingga pelumasan harus mencegah timbulnya karat pada komponen-komponen di dalam mesin. Sehingga pemeriksaan minyak pelumas pada mesin harus dilakukan secara baik. Pergantian minyak pelumas harus dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pabrikan.
Penggantian minyak pelumas harus disesuaikan kekentalannya, viskositasnya ya, sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan. Jangan menggunakan minyak pelumas yang terlalu kental ataupun terlalu encer. Dan jumlah minyak pelumas juga harus disesuaikan dengan jumlahnya, jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu sedikit. Maka dari itu, dari 5 fungsi tersebut, teman-teman harus tahu bagaimana penjadwalan penggantian minyak pelumas agar fungsi 5 tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah komponen sistem pelumas. Untuk komponennya ada 1-10. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya, secara singkat tetapi teman-teman akan paham. Oke, yang pertama adalah oil pan atau carter. Oil pan ini adalah komponen yang berbentuk bak ya, letaknya di bagian bawah mesin yang terdapat atau berisi tentang penampungan oli. Letaknya ini ya di bawah, kemudian di atasnya ada poros senggol ya. Biasanya untuk mengetap oli atau mengeluarkan oli ada bautnya di sebelah sini. Ini bagian carternya untuk menguras atau mengganti oli. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, oil strainer. Oli strainer ini adalah saringan oli kasar yang berfungsi untuk menyaring minyak pelumas dari partikel-partikel kasar agar tidak masuk ke dalam pompa oli. Untuk letaknya sendiri berada di bak engkol ya, kemudian ini dibautkan pada blok silinder bagian bawah. Oke, untuk selanjutnya adalah oil pump. Oil pump ini merupakan sebuah pompa hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin yang dinaikkan ke seluruh komponen mesin. Pompa ini bekerja secara rotari yang inputnya berasal dari poros engkol mesin. Ketika poros engkol mesin berputar, kemudian ini akan dikaitkan ya pada roda gigi ini. Ini oli pump untuk mensirkulasikan oli ya ke seluruh komponen-komponen mesin yang akan dilumasi. Oke, yang nomor 4 adalah dipstick. Dipstick ini adalah petunjuk level oli yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah oli minyak pelumas yang ada di dalam mesin. Pada dipstick terdapat tanda yang menunjukkan bila jumlah minyak pelumas kurang ataupun lebih, yaitu dengan tanda low level atau full level. Low levelnya ada di sini, kemudian full levelnya ada di sini ya teman-teman. Untuk strip olinya biasanya berwarna kuning ya. Kalau berwarna merah biasanya teman-teman itu adalah stick oli transmisi. Kalau mobil teman-teman menggunakan transmisi matic. Oke, selanjutnya yang nomor 5 adalah oil pressure switch. Oil pressure switch ini berfungsi untuk mendeteksi minyak pelumas yang keluar dari pompa pelumas, yang nantinya akan digunakan untuk memberitahukan pengendara apakah kondisi tekanan minyak pelumas kurang. Jika kurang, maka lampu indikator pada dashboard akan menyala. Ini switchnya ya untuk mengetahui tekanan minyak minyak pelumasnya. Kemudian jika tekanannya kurang, maka indikator pada dashboard, pada speedometer yang akan muncul ya teman-teman ketika kita ACC dan kita starter. Oke, nomor 6 adalah filter oli. Filter oli ini atau saringan minyak pelumas berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh pelumas yang berukuran halus. Karena yang berukuran keras atau berukuran kasar itu sudah disaring pada oil strainernya tadi. Ini letaknya ada di blok silinder ya teman-teman, bisa dilihat ketika kita menservis atau mengganti filter oli ini. Biasanya menggunakan SSC khusus ya untuk melepas filter oli ini. Ini filter olinya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 7, oil feed. Oil feed ini merupakan jalur minyak pelumas yang mengalir di dalam mesin. Ini oil feednya ya teman-teman. Di sini ini jalurnya untuk mengalirkan ke crankshaft, kemudian mengalirkan ke crankshaft, kemudian mengalirkan bagian-bagian mesin, poros engkol dan lain sebagainya ya. Ini oil feed. Oke, selanjutnya adalah oil jet. Oil jet ini berfungsi untuk menyemprotkan minyak pelumas ya. Ini oil jetnya ini biasanya untuk ketika sudah dialirkan pada oil feednya tadi, dia akan masukkan oil jet untuk menyemprotkan minyak pelumasnya tadi dengan tekanan yang sudah ada diatur oleh oil pressure-nya tadi ya, switch-nya tadi. Oke teman-teman, yang nomor 9 adalah katup PCV. Katup PCV atau positive crankshaft ventilation berfungsi untuk menyalurkan blow by gas dari ruang crankcase untuk disalurkan kembali ke intake manifold. Ini ya salurannya. Ini ya dari ruang crankcase ke ruang intake manifold ya. Ini salurannya seperti ini. Ini bentuknya PCV-nya ya teman-teman, katupnya. Ini bentuknya yang di dalam mesin.
daerah dengan intake manifold. Oke, selanjutnya adalah nomor 10, minyak pelumas. Oli atau lubrikan sebagai media pelumas ya, oli mesin haruslah memiliki daya lekat serta memiliki sifat yang licin. Selain itu, oli mesin juga harus memiliki ukuran partikel kecil dan tidak mudah menguap, karena oli harus bisa masuk ke celah-celah kecil untuk melapisi komponen mesin. Oli juga mempunyai batas untuk pergantiannya ya, karena kelama-kelamaan daya pendinginnya akan melemah dan oli akan encer. Maka dari itu teman-teman harus mengerti penggantian periodik pada oli. Oke, itu adalah komponen-komponen dari sistem pelumas. Ada 10 komponen ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah macam-macam cara kerja sistem pelumas. Untuk macam-macamnya sistem pelumas ada 3, nanti saya jelaskan. Ada model tekanan, model percikan, dan model kombinasi. Oke, yang model tekanan gambarnya akan seperti ini ya teman-teman. Sistem memanfaatkan penekanan oli pada pompa ya, terbukti lebih bisa menyalurkan oli ke seluruh komponen mesin karena memiliki saluran yang terintegrasi dengan pompa ke bagian-bagian mesin. Ini pompanya di sini ya teman-teman, berputar karena poros engkol, kemudian oli yang ada di karternya ini masuk ke saringan kasar, kemudian masuk ke filter oli, setelah itu akan disalurkan ke setiap bagian-bagian mesin yang dilumasi oleh oli. Ini yang model tekanan. Oke, yang selanjutnya adalah model percikan. Pada sistem percik atau percikan ini konstruksinya cukup sederhana karena oli mesin disalurkan ke seluruh komponen mesin melalui gerakan poros engkol. Tentunya ada sebuah komponen seperti sendok yang akan mempercikkan oli ke seluruh bagian mesin. Ini ya, sendoknya ada di poros engkol, akan membawa oli yang ada di bak engkol ini memercikan sampai ke sini ya teman-teman, sampai di daerah bawah piston. Tidak mungkin akan masuk oli di sini, tidak mungkin, harusnya sampai sini saja ya teman-teman. Ini ada sendoknya. Ini adalah model percikan. Oke, yang nomor 3 adalah model kombinasi. Model kombinasi ini memiliki 2 unit seperti yang dijelaskan di atas. Di bagian ruang engkol terdapat sendok yang akan mempercikan oli mesin, dan hal itu masih ditambah dengan keberadaan pompa oli untuk menyalurkan pelumas ke bagian-bagian terjauh dari ruang engkol. Intinya untuk model kombinasi adalah kombinasi antara model tekanan yang menggunakan pompa dan model percikan yang ada sendoknya di poros engkol. Itu untuk macam-macam sistem pelumas. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan atau saya menjelaskan cara kerja sistem pelumas. Untuk cara kerja sistem pelumas, di sini saya sudah ada video mengenai cara kerja sistem pelumas. Untuk cara kerjanya, yang pertama di sini ada karter yang berisi oli pelumas yang berwarna merah muda ini. Kemudian oli pelumas akan dipompa sama oil pump ini ya, sebelah sini akan melewati oli strainer atau filter kasar ya, akan masuk ke sini. Setelah itu di sini ada relief valve atau katup relief. Jika relief ini terbuka, maka tekanan ini melebihi 4 kg per cm kuadrat. Karena ketika mesin ini berputar terus-menerus, berputar kencang, RPM tinggi, kecepatan tinggi, maka tekanan ini semakin tinggi ya teman-teman. Dengan hal seperti itu, maka relief ini akan membuka sehingga oli akan kembali lagi ke karter. Jika tidak membuka, maka tekanan di sini akan tinggi, akibatnya akan merusak sistem pelumas sendiri ya teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah melewati pompa oli akan masuk ke filter oli ya. Ketika masuk ke filter oli, di sini tekanannya tidak lebih dari 1 kg per cm kubik ya. Ketika pelumas ini berada di oil filter ini atau filter oli menuju ke oli feed ini untuk menghubungkan, menuju setelah itu ke atas ke melumasi camshaft atau noken as, kemudian juga melumasi daerah-daerah crankshaft. Ini ya teman-teman. Oke, setelah itu dia juga akan masuk lagi ke karter ketika mesin berhenti ya, tidak bekerja. Kemudian di sini juga ada bagan-bagannya ya teman-teman. Untuk bagan-bagannya ini sama seperti tadi, oil pan atau karter akan menuju oli strainer, kemudian oil pump atau pompa oli, kemudian di sini ada relief valve
sebesar 4 kg per cm. Kemudian oli filter di sini ada bypass, akan terbuka pada tekanan 1 kg per cm. Kemudian setelah oli filter akan menuju ke crankshaft, connecting rods, piston silinder, kemudian juga akan menuju ke cylinder head, crankshaft journal, meliputi camshaft, katup, terus crankshaft drive, gear drive. Kemudian setelah itu masuk lagi ke carter. Di sini juga akan masuk lagi ke carter. Dan selanjutnya seperti itu terus. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya, pompa oli akan bekerja berdasarkan putaran proses engkol. Pompa oli melakukan hisapan oli dari oil pan atau carter melalui saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengaturan tekan dan melalui filter oli. Kemudian oli akan melumasi komponen-komponen mesin dan kembali lagi ke bak oli oleh gaya gravitasi sendiri. Begitu seterusnya, sirkulasi pelumas terjadi terus-menerus selama sistem pelumas dapat bekerja dengan baik, tidak tersumbat ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu materi sistem pelumas yang meliputi fungsi, komponen, macam-macam, dan cara kerja. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.